Salam hangat buat teman-teman semua dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Frank Kutoruk. Kali ini di sini saya ingin membahas mengenai pernyataan dari Mardhani Alisera selaku politisi PKS, di mana dia nyinyir ya dan kepo juga mengenai reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu, di mana Mardhani sendiri nyinyir mengenai reshuffle kabinet ini, mengenai Migor juga. Seperti video yang satu ini. Ada yang mau reshuffle, tapi harga minyak goreng belum turun. Kita lihat nanti kalau nggak turun juga atau harga tetap naik, kayaknya bukan pemain yang harus diganti. Kalau di MU ganti pelatih. Apabila kita lihat video nyinyir dari Mardhani Alisera, ini rasanya kayak emak-emak ya, cempreng sekali. Ya, harusnya Mardhani selaku politisi, selaku oposisi, ya, partainya partai oposisi. Apabila pemerintah di dalam menangani Migor, ya, apalagi setelah reshuffle kabinet, katanya Migor tidak turun, seharusnya bisa memberikan solusi, bukan malah memberikan seperti contoh yang kurang baik ya. Antara pelatih MU dengan jabatan presiden itu beda. Bila pelatih itu hanya bayaran, ya, ada di sana terkait bisnis. Apabila jabatan presiden itu mah jabatan publik, jabatan pemerintah. Apabila ingin diganti memang harus sesuai dengan konstitusi, aturan hukum, bukan seperti ingin mengganti pelatih sepak bola ya di MU ya, Mardhani. Dan di sini saya ingin mempertanyakan, sebenarnya prestasi dari Mardhani dan partainya PKS itu apa? Ya, terutama dalam menangani naiknya harga minyak goreng ini. Sampai segitu nyinyirnya dia. Ya. Di sini kita lihat dari datanya ya, yang ditulis oleh media online. Para pendukung dari PKS ya selaku oposisi yang selalu bentrokan dengan kebijakan pemerintah seperti 212 ya, itu juga ya menimbun minyak goreng ya, tidak berizin lagi ya. Dan bahkan disegel tempatnya, barangnya. Gimana itu Mardhani? Dan di sini juga ada juga media yang menulis bahwasannya PKS Depok Jaya gelar tembus murah minyak goreng, dapat KTA partai. Ini maksudnya apa? Ya, katanya gelar tembus murah minyak goreng, tapi dapat KTA partai. Ini gimana? Siapa harus diganti di PKS ini? Niatnya untuk membantu, memang membantu murah, tapi syaratnya dapat KTA. Ini gimana ini jadinya Mardhani? Siapa yang harus diganti? Presiden PKS Mardhani Alisera atau siapa? Ya. Janganlah buat pernyataan itu kurang bijak. Semua orang ada kelemahannya, tetapi di balik kelemahannya, apalagi dalam menata negara, seharusnya bisalah lebih bijaksana. Ya. Partai PKS sendiri prestasinya apa? Mardhani sendiri apa prestasinya? Itu seharusnya. Nyinyir bulu, solusi nggak ada. Kayak emak-emak Mardhani Alisera ini saya lihat. Solusi dong, solusi, bukan nyinyir. Ingat, nyinyir itu tidak penting, solusi yang penting. Untuk apa nyinyir tanpa solusi? Sama aja kayak omong kosong. Emang bila di reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo, persoalannya apa? PKS mau gabung atau bagaimana? Ya tentu tidak diajak lah, karena filosofi partai PKS sendiri dengan partai pendukung pemerintahan Joko Widodo, Presiden Joko Widodo, itu tidak sinkron, berbeda ya secara filosofi. Yang mendukung siapa? Partai PKS yang mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo, kaum siapa, kan itu dia. Beda jadinya.
Jadi apabila ingin di dalam pemerintahan, sabar aja PKS, ya, menangkan aja calon presidennya Anies Baswedan kalau bisa, ya kan. Nanti PKS lah di situ merajai di pemerintahan, biar bisa dapatlah sapi, ya kan. Jangan nyinyir lah, bijaklah dalam beroposisi, bijaklah selaku politisi, ya, bijaklah selaku pejabat di negara ini. Hal yang baik harus kita apresiasi, hal yang kurang baik harus kita benahi, itu harusnya. Bukan nyinyir murahan kayak Mardani, kayak emak-emak. Ya, Mardani, PKS sendiri memang membuat kegiatan, ya, migor murah katanya, tetapi dapat KTA partai. Jadi siapapun yang beli migor dari PKS di Depok, ya, Depok Jaya, itu katanya dapat KTA partai PKS. Sungguh sangat mulia sekali, ya. Inilah yang dicontoh Mardani, inilah program Mardani Alisera dan PKS-nya, sehingga kabinet presiden yang dirasafel dia nyinyir juga mengenai migor. Masalah migor udah selesai, ya, nggak usah dibahas lagi, ya. Demikian saya ucapkan terima kasih.